Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azanallahu yakum. Kita berada di bulan Rajab 23 kalau tidak salah, 24. Artinya ini pekan terakhir dari bulan Rajab. Pesan yang ingin kami sampaikan, perbanyak amal dengan memanfaatkan waktu yang istimewa, waktu yang mulia. Bulan Rajab bulan haram Allah akan melipat gandakan pahala karena Allah asy-syakur bagi orang-orang yang beramal soleh. Maka orang yang cerdas dia bisa mengetahui, orang yang cerdas dia akan mengetahui fadilah bulan Rajab. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da mautihi. Orang yang cerdas adalah orang yang merendahkan hawa nafsunya, wa nahan nafsa 'anil hawa. Dia bisa merendahkan hawa nafsu, kemudian mempersiapkan amal bekal untuk hari panjang yang akan dia hadapi setelah kematiannya, hari akhir. Ini hakikat daripada kecerdasan seseorang. Kalau kecerdasan seseorang di dalam secara umum adalah memikirkan akhirat, zuhud dan waraq, zuhud terhadap dunia dan waraq, mengejar pahala akhirat, inilah yang disebut dengan hakikat kecerdasan. Oleh karena itu, implementasinya nanti terwujud kepada muamalahnya. Dia akan berbuat baik di dalam muamalah. Orang yang cerdas itu orang yang taghaful di dalam muamalah. Taghaful itu mudah memaafkan kesalahan orang lain dan tidak membesar-besarkan masalah kecil. Inilah pengaruhnya dalam muamalah. Keimanan pengaruhnya di dalam akhlak sangat besar. Banyak di antara kita yang kecewa dengan akhlak seseorang, dengan sikap seseorang. Padahal kita sama-sama sudah ngaji. Maka kalau kita sudah ngaji, akidah kita sudah lurus, tauhid kita sudah benar, target kita adalah membenahi akhlak kita, mensinkronisasikan antara iman dengan akhlak. Akmalun nasi imanan ahsanuhum khuluqa. Iman seseorang yang paling sempurna itu adalah orang yang sempurna akhlaknya. Maka berusahalah kita senantiasa memperbaiki keimanan, tauhid, akidah kita, kemudian kita perbaiki pula akhlak dan muamalah kita. Kita akan menjadi manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna siapa mereka?
manusia yang tidak pernah rugi karena dia sempurna ilmunya, sempurna iman, ya amal solehnya. Mereka nggak pernah rugi. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Mereka lah orang-orang yang insan kamil adalah alladzina amanu wa amilus sholihat. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Ditambah lagi dua sifat yang lain, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ini semakin sempurna dia. Ya, kalau pada diri kita ada iman dan ada amal, maka inilah manusia yang tidak akan pernah rugi, yang tidak akan rugi. Ya, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Kemudian dua ciri yang lain, wa tawassaw bil haqq, amalan muamalah, saling menasihati di dalam al-haq, wa tawassaw bis sabr, dan memberi nasihat di dalam kesabaran. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, intinya persiapkan diri kita ya untuk menghadapi akhirat, karena kematian datang kapan saja. Aksiru dzikra hadimil laddah. Nabi SAW bersabda, perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan. Kita sedang berlezat-lezat, bernikmat-nikmat dengan bercengkrama dengan keluarga kita, anak kita, istri kita. Ya, maka kita disuruh untuk mengingat kematian, karena kematian bisa datang kapan saja. Kematian yang tafirruna minhu, kita lari darinya, fa innahu mulaqikum. Justru kematian itu akan menghadang kita di depan kita. Ya, walaupun kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun seorang berada di benteng yang kokoh, benteng yang kuat, kematian pasti akan datang. Maka mengingatlah akhirat, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Ya, a'unabbiukum bi khairin min dzalika. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang apa yang lebih baik dari mata'ud dunia tersebut? Karena manusia cuma mencintai hubus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Yang terbaik adalah husnul ma'ab, apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jannah berupa jannat tajri min tahtiha al-anhar, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam kenikmatan tersebut. Oleh karena itu orang yang beriman menganggap dunia ini bukan tempat melampiaskan syahwat. Sabarlah sejenak. Jamaah rahimakumullah, sabar. Kita di dunia disuruh untuk bersabar. Bukan tempat melampiaskan syahwat kita. Syahwat ingin jadi pejabat, syahwat ingin memiliki fasilitas-fasilitas rumah, tempat tinggal, kendaraan, ya, perkebunan, perdagangan, bisnis. Ini semuanya syahwat. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbiukum bi khairin min dzalika. Allah Ta'ala katakan, ya, Allah Ta'ala pesankan kepada Rasulullah, maukah aku kalian tunjukkan kepada sesuatu yang lebih baik daripada itu semua, yaitu ampunan Allah, surganya Allah Subhanahu wa taala yang mereka kekal di dalamnya, ya. Kemudian dinikahkan dengan para bidadari. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah Maha melihat amal-amal hambanya. Kita akan dilihat amal kita, Bapak Ibu sekalian. Allah Al-Basir, Zat yang Maha melihat. Allah melihat amalan kita. Apakah ada keikhlasan dalam amalan kita? Ya, apakah ada riya? Ya, Allah melihat amalan kita, apakah ittiba sesuai dengan sunnah atau beramal sesuai dengan hawa nafsunya. Maka Allah wallahu basirun bil ibad. Ya, barakallahu. Kita lanjutkan tema kita, Bapak Ibu sekalian. Asmaul Husna yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah. Ya. Surat Al-Fatihah mulia karena Asmaul Husna yang terdapat di dalamnya. Berdasarkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kemuliaan suatu surat dan kemuliaan sebuah ayat tergantung kandungan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah miliki. Tergantung itu. Tidak sama antara surat Al-Lahab, tabat yada abi lahabi wa tab, dengan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Lahab menceritakan tentang Abu Lahab. Surat Al-Ikhlas menceritakan tentang Zat Allah dan sifat-sifatnya. Zat Allah, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Maka Al-Quran, surat Al-Ikhlas ta'dilu sulusul Quran. Ta'dilu sulusul Quran, menyamai sepertiga
Al-Quran. Surat Al-Kafirun berbicara tentang kesyirikan dan tauhid. Qul ya ayyuhal kafirun, ini juga mulia. Ya, la a'budu ma ta'budun, maka nilainya 1/4 Al-Quran. Surat Al-Kafirun. Ya, maka bacalah Al-Kafirun sebelum tidur. Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Nabi SAW menggabungkan dua surat ini. Ya, karena Al-Kafirun dan Al-Ikhlas semuanya berbicara tauhid. Al-Kafirun berbicara tentang tauhid al-bara'. Adapun Al-Ikhlas berbicara tentang tauhid al-wala'. Ya, wala kita untuk Allah saja. Bara' kita semua untuk sembahan-sembahan selain Allah kita berlepas diri. Maka Nabi menggabungkan dua surat ini di dalam sholat sunnah beliau, sholat ba'diyah maghrib misalkan. Ya, ba'diyah maghrib Pak, bukan sholat maghribnya. Kalau sholat maghribnya kan Nabi SAW Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Sholat maghrib Nabi SAW membaca surat Tur, surat Qaf, ya, surat-surat yang tiwal mufassal ya, dimulai dari Qaf. Ada di hadis-hadis pembahasan tentang sifat sholat Nabi. Ya, Nabi sholat sunnah ba'diyah dengan itu. Sholat witir 2 rakaat akhirnya setelah Sabihisma, kedua Al-Kafirun, ketiga Al-Ikhlas. Sholat di belakang makam Ibrahim, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Karena kandungan tauhid wal dan bara' yang ada di dalam kedua surat tersebut. Ya, maka Al-Fatihah adalah surat paling mulia. Kalau ayat kursi, ayat kursi paling mulia. Ayat. Kalau suratul Fatihah. Ya, tidak pernah ada surat yang diturunkan seperti surat Al-Fatihah kepada umat ini yang dibaca di dalam salat. Jadi Al-Quran yang wajib dihafal itu cuma surat Al-Fatihah. Hukumnya wajib. Selain itu tidak wajib untuk dihafal, tapi dianjurkan yang mampu menghafal Quran akan mendapat kedudukan tinggi. Iqra wartaqi, bacalah kamu dan kedudukan surgamu ayat yang terakhir kamu hafal. Ya, nah, maka surat Al-Fatihah ini surat yang paling tinggi, yang paling mulia. Sebelum Allah berbicara tentang ibadah yang menjadi tujuan penciptaan makhluk jin dan manusia, maka Allah berbicara tentang dirinya, memperkenalkan dirinya lewat ayat awal yang ada di Al-Fatihah. Semuanya pengenalan ma'rifatullah. Allah memperkenalkan dirinya kepada kita sebelum berbicara tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka Allah sanjung dan puji dirinya lewat alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ini pujian sanjungan bagi Allah SWT. Allah kenalkan kita melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi jalan untuk mengenal Allah adalah jalan melalui nama-nama dan sifat-sifat, bukan melalui tarekat, hakikat, makrifat, bukan. Ya, ini orang yang tarekat, hakikat itu jelimet kalau jelasin sesuatu. Kalau jelasin sesuatu sesungguhnya yang bukan Rasulullah mencium lututnya Abbas Kumpul, bukan katanya. Dijelasin muter, tapi agar Abbas Kumpul sendiri yang mencium lutut Rasulullah, gimana sih maksudnya? Ini tidak bisa dijelaskan ke orang awam kecuali yang menempuh jalan ini, ya. Jalan apa? Jalan keblinger, ya. Jalan keblinger, ya. Wong agama ini mudah kok, ruwet banget kayaknya. Muter sana, muter sini. Ya, baik ya. Maka agama ini mudah. Ad-dinu yusrun. Agama ini mudah. Agama ini dijelaskan kepada orang-orang Madani dan orang-orang Badawi. Orang-orang kota paham, orang-orang Badui kampungan paham juga. Memangnya agama buat grup, ya, grup thariqat doang. Ya. Apakah agama Islam ini buat grup thariqat dan hakikat doang dan grup-grup sufi mereka? Enggak. Bahkan mereka berzikir dengan zikir-zikir, ya, nama-nama Allah yang dipisah-pisah, tidak dirangkai dengan makna yang sempurna, atau dengan domair, dengan domir, hu, ya, tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Kita yang sudah belajar huwa humahun, hiya humahuna, betul ya, hiya humahuna, anta antum. Kita nggak pernah menggunakan
Zikir domir. Ya, kalau mereka zikirnya pakai domir Pak, huwa, katanya udah tingkat tinggi nih. Oh baru nyampe domir pelajarannya kok tingkat tinggi. Ya, pelajaran aku paling tinggi belajar apa? Ya tentang hal, ya kan? Belajar hal dan sebagainya. Ya. Ya, kalau domir baru tema bab-bab awal itu. Ya. Apalagi nanti diganti domir ya hu dan sebagainya. Ini zikir-zikir mereka. Bagaimana mereka mengenal Allah dengan akal mereka, dengan hawa nafsu mereka? Hayhata, jauh. Mereka tidak akan sampai kepada ma'rifah yang sungguhnya. Ma'rifah sungguhnya dengan mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Walillahil asmaul husna. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Surat Thaha ayat 8. Allah dialah tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Dialah pemilik asmaul husna. Jadi kalau kita ingin mengenal Allah, zat yang maha disembah, yang kita sembah, lahul asmaul husna, kenali Allah melalui asmaul husna yang Allah miliki, yang Allah ajarkan kepada kita. Syekhul Islam mengatakan akmalun nas ubudiyatan, manusia yang paling sempurna ibadahnya adalah manusia yang beribadah dengan setiap asmaul husna yang Allah ajarkan kepada kita. Karena di setiap asmaul husna ada ibadah, Bapak Ibu sekalian. Setiap asmaul husna ada ibadah. Ya, sering kita jelaskan ya bahwa man ahsaha dakhalal jannah, siapa yang mempelajari asmaul husna dijamin masuk surga. Apa makna ihsa di sini? Ihsa lafzi. Pertama kita menghafal lafaznya. Allah, Al-Ilah, ya, Ar-Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Lafaznya kita hafal. Kemudian ihsaul makna. Yang kedua memahami makna setiap asmaul husna yang kita pelajari. Ini perkataan Ibnu Qayyim, perkataan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin ya dalam Al-Qaul Al-Mufid Syarh Kitab Tauhid. Beliau juga menjelaskan tentang makna ihsa. Apa sih makna siapa yang menghitung masuk surga? Jadi yang menghitung masuk surga itu bukan dibikin lagu, dibikin sholawat. Masa ada sholawat asmaul husna? Ya. Kayaknya kok mereka kok sama sholawat segitunya, dibikin sholawat semua. Sampai yang ada sholawat big, ya kan? Ada pernah dengar ada sholawat big, ya, big gitu. Ada pernah deh, kan ada di YouTube. Kok masa sholawat ini sampai segitunya? Sholawat goyang-goyang, sholawat jubit-jubit, ya. Baik, maka kembali ke masalah tersebut bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ketika ingin dikenali Allah lewat asmaul husna, bukan diisok, dihitung dengan cara lafadznya dan memahami maknanya. Ini cara isok kedua, bukan dengan cuma dinyanyi-nyanyikan. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min dan seterusnya. Itu kalau buat hafalan oke saja, boleh buat hafalan boleh. Tapi kalau menganggap siapa yang baca seperti itu kemudian dijamin surga, ini masih keliru. Tidak demikian pengamalannya. Hafal lafadznya untuk memuji Allah di dalam doa kita harus hafal. Ya, makanya jangan memuji Allah dengan apa yang tidak Allah syariatkan. Duh Gusti misalnya. Ya, Gusti kan bukan nama Allah. Gusti Allah bukan nama Allah. Ya Tuhan, lah kita berdoa sama siapa kok minta sama Tuhan? Ya, langsung saja minta kepada Allah lewat asmaul husna yang Allah ajarkan. Ya Rahman minta kasih sayang, Ya Razzaq minta rezeki, Ya Alim minta ilmu, Ya Hafid minta penjagaan. Ya, makanya kita harus hafal lafadznya sehingga kita tidak berdoa dengan cara yang salah. Dan doa itu ibadah yang paling tinggi, Pak. Tauhid ibadah yang paling tinggi itu ya doa. Makanya syirik yang paling besar adalah berdoa kepada kuburan, kepada selain Allah, minta sama patung, minta sama kuburan. Itu syirik yang paling besar. Syirik itu bermacam-macam, pakai jimat juga syirik. Ucapan juga ada yang syirik. Sebagai ucapan kalau bukan karena kamu kita udah mati semua. Ini syirik kecil. Jadi syirik bertingkat-tingkat. Yang paling besar adalah minta sama selain Allah. Ya, yang nanti dibungkus dengan bahasa tawasul. Ya, yang paling ngeri kan disuruh tawasul sama Nabi, minta sama Nabi. Kita itu kalau sholawat, roh Nabi dikembalikan ke kubur. Jadi Nabi dengar permintaan kita. Nah ini dai-dai yang ya mudil, dai-dai yang sesat, membawa manusia ke jurang neraka.
minta sama makhluk. Nabi SAW, Nabi betul beliau mulia. Namun beliau mengatakan la tutruni, jangan kau mengagungkan aku. Berlebih-lebihan tidak boleh. Ya, sungguhnya yang menyebabkan manusia kehancuran di masa yang lalu adalah ghulu fis sholihin. Mereka terlalu berlebihan terhadap orang saleh. Baik, maka masih banyak di masyarakat kita. Nabi itu sangat rauf sama kita, Pak. Salah satu sifat Nabi rauf. Nama Allah Ar-Rauf, sifat Allah Rafa, artinya kasih sayang yang disertai dengan kekhawatiran. Rafa lebih tinggi daripada Rahim. Bil mu'minina Raufur Rahim. Nabi SAW disifati terhadap orang yang beriman, beliau Rauf, sangat sayang. Khawatir kalau umatnya ini masuk neraka. Namun umat yang dikhawatirkan ini gak mau banyak belajar, maunya ngikutin aja, pokoknya SMS yang banyak yang benar. Yang banyak, pokoknya aswaja pasti benar. Pokoknya aswaja harus sudah wal jamaah. Siapapun bisa mengaku-ngaku penghuni surga, jangankan mereka ngaku-ngaku aswaja. Yahudi aja mengatakan nahnu abnaullah wa ahibbauhu. Apa enggak lebih keren? Yahudi Nasrani mengatakan kita itu putra-putra Allah dan manusia yang paling dicintai Allah. Loh, ternyata Yahudi Nasrani ngaku-ngaku juga. Gak cuma Yahudi Nasrani, orang Quraisy, orang musyrikun Quraisy ngaku-ngaku kita itu orang yang paling dicintai Allah. Buktinya kita yang dipilih buat jaga Baitullah. Tuh, silakan Anda ngaku apapun pengakuan Anda, ya, tapi pengakuan tidak bermanfaat, ya, tidak bermanfaat sama sekali. Yahudi ngaku-ngaku, Nasrani ngaku-ngaku, orang musyrik Quraisy ngaku-ngaku, ya. Biasanya orang kalau merasa kan enggak. Antum kalau merasa ganteng berarti antum enggak ganteng. Makanya jangan merasa ganteng. Ibu-ibu juga. Kalau merasa cantik berarti ya. Berarti ya perempuan yang cantik ya. Baik, kalau merasa itu biasanya enggak. Makanya kita juga kalau merasa beramal salah. Hendaknya kita beramal itu jangan merasa beramal. Ya, wa qulubuhum wajilatun. Hati mereka wajilah itu takut. Oh, jangan-jangan amal saya enggak diterima. Tapi kalau kita merasa amal kita hebat, ini amal saya ini enggak. Orang yang ikhlas itu orang yang tidak pernah menganggap amalnya itu hasil usahanya sendiri. Ya. Karena amal yang dia lakukan adalah isti'anah dari Allah. Dia paham, iya karena dua, iya karena saya, dia paham. Ya, hanya kepadamu aku beribadah. Nah, ibadah yang dia lakukan, ketaatan yang dia lakukan atas dasar isti'anah dari Allah SWT. Ya, sebenarnya pertolongan Allah. Ya, maka orang yang ikhlas itu orang yang memahami amal-amalnya ini pemberian dari Allah. Ya, dia tidak pernah merasa dirinya baik. Ya, tidak pernah merasa telah mengadakan ini. Seperti taubat juga. Makanya orang yang bertaubat jangan merasa sudah bertobat. Kalau kita merasa bertobat sudah kita berhenti dari tobat. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan taubat itu pekerjaan seumur hidup. Jadi kita jangan merasa sudah bertobat, Pak. Terus aja tiap hari tobat 100 kali, 100 kali, 100 kali. Lebih bagus. Lebih banyak beristighfar, lebih banyak astagfirullah wa atubu ilaih. Atau zikir yang lain sayyidul istighfar atau astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Banyak sigoh atau lafaz-lafaz istighfar yang diajarkan kepada kita. Makanya taubat pekerjaan seumur hidup, pekerjaan abadi yang itu akan membuat kita beruntung. Ya. Baik, jadi ini isyak yang kedua. Kalau isyak yang ketiga mengamalkannya dalam doa. Kita memahami Asmaul Husna. Dari mana kita paham Asmaul Husna? Ya dari ngaji seperti ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita isyak yang ketiga itu mengamalkannya, berdoa dengan Asmaul Husna yang kita pelajari. Dan doa ada dua, doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah itu tadi perkataan Syekhul Islam. Setiap Asmaul Husna ada ibadah yang terkandung di dalamnya. Terlebih-lebih ibadah hati, Pak. Kita memahami bahwa Allah Al-Afwu, Maha Pemaaf. Maka yang menjadi ibadah kita apa? Memaafkan orang lain. Suami bisa memaafkan kesalahan istri dan anak-anak. Oh, ini luar biasa. Fa'fu anhum wasfa. Surat At-Taghabun ayat 14. Ya, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Allah katakan
kepada para laki-laki, ya, sebagian istri, anak-anakmu adalah musuh bagimu, maka fa'dharu, ya, hati-hati dari mereka. Bagaimana kita bermuamalah dengan istri yang selalu nusyuz, tidak taat, anak-anak juga terkadang tidak taat, ya, seperti Nabi Nuh diuji dengan istri dan anaknya, salah satu ya anaknya, ya, maka maafkan. Jadi memaafkan itu ibadah, Pak. Memaafkan itu ibadah. Maka ciri wali-wali Allah, dia melihat hak Allah itu lebih besar daripada hak dirinya. Hak dirinya itu dia boleh apa namanya, mementingkan keinginannya sendiri. Keinginan banyak kita, ikhwan-ikhwan kita ini kan suka bermasalah ya. Kita sama saudara kita suka bermasalah. Masalahnya apa? Tazir-taziran, ya kan? Saling jauh-jauhan. Ya, kalau ada masalah di sini nggak mau ngaji lagi di sini, pindah ke pengajian sono. Nanti nggak hadir lagi di majelis ini. Lama-lama hilang orang seperti ini. Lama-lama hilang dari pengajian. Ini masalahnya apa? Masalahnya tidak bisa memaafkan. Dia melihat hak dirinya lebih tinggi. Dia melihat saya punya ego, ya. Oh saya sakit hati, nggak bisa. Ya, dia merendahkan saya, dia melecehkan saya. Akhirnya dia tidak mampu untuk memaafkan. Maka lihatlah, hak Allah itu lebih tinggi daripada hak kita, Pak. Allah menyuruh kita untuk apa? Memaafkan orang, ya. Dan jangan anggap remeh. Memaafkan itu ciri penduduk surga. Hadis Ibnu Hibban, laki-laki yang masuk dari pintu 3 hari berturut-turut, Nabi mengatakan akan masuk laki-laki penduduk surga dari pintu ini. Besoknya begitu, besoknya begitu. Ketika diselidiki sama Abdullah bin Amr, Abdullah bin Umar, ketika diselidiki apa amalan yang dia punya sebelum mata dipejamkan, sebelum mata terpejam, maka dia sebelum mengistirahatkan fisik badannya, dia mengistirahatkan hatinya. Wes hari ini pokoknya yang punya salah sama saya semua saya maafin. Besok nggak ada masalah lagi, Pak. Apakah kita bisa seperti itu? Ya dicoba saja. Ya dicoba, Pak. Makanya mentazir orang itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Jangan musuh-musuhan 3 tahun belum kelar, ya. 3 tahun nggak kelar. Ini 3 hari kita nggak salam, kita masih kesel dongkol. 3 hari dikasih waktu tenggang, ya. 4 hari sudah expired. Keimanan kita berarti bermasalah. Kok kita disuruhnya 3 hari kok? Ya siapa yang paling baik? Yang paling baik yang pertama memberi salam. Karena salam itu pintu keimanan loh, Pak. Ya, makanya suami istri jangan berselisih 3 hari. Ya, istri kalau diemin suami 3 hari nggak boleh itu. Bapak-bapak juga para suami jangan mendiamkan istri lebih dari 3 hari. Yang pertama baik yang memberi salam. Kalau bisa istri yang minta maaf terlebih dulu. Oh begitu sih Pak Ustaz? Ya iya, mau hadisnya disuruh begitu kok. Ya kan? Mau hadisnya disuruh begitu. Ya kan wanita soleh itu al-walud wal-wadud. Walud itu banyak anak, mau melahirkan banyak anak. Wadud itu kasih sayangnya tinggi ke suami. Ya. Jadi apa yang kiranya suami inginkan, butuhkan, istrinya pengertian. Ini namanya wadud, penuh dengan cinta mawaddah. Sekarang istri sekarang kan juga lebih akrab sama HP daripada suami kan? Istri yang disono, nggak di sini ya. Ya maka al-wadud yang ketiga, ketika ada masalah di mata wahai suamiku, hadhihi jadi ini tanganku di atas tanganmu. Aku tidak bisa tidur sebelum kau memaafkanku. Ya, kalau suami minta maaf yang lebih baik juga. Wa asirunna bil ma'ruf. Intinya kalau ada masalah keluarga itu wala tansawul fadla bainakum. Jangan kalian lupakan kebaikan pasangan masing-masing. Ya. Nah, kemarin ada ikhwan bilang ke saya, Ustaz, saya mau nikah lagi. Baru nikah kemarin mau nikah lagi. Jadi dia udah menduda lama, Pak. Kemudian kita carikan jodoh, ketemu tuh, ya. Kemudian setelah itu ketemu lagi, Ustaz saya mau nikah lagi. Kenapa? Nikah lagi. Bisa nggak Ustaz ya? Nanti kalau carikan yang lebih lembut lagi gitu. Kata Ustaz teman saya di samping, Pak yang lembut itu tepung gitu. Yang lembut itu tepung. Anda dengar kisah ini nggak? Fudail dia pinjam kitab sahabatnya.
Ya, kita dilihat isi kitabnya sangat bagus. Kalau kitab dulu nggak kayak kitab sekarang, Pak. Dulu itu limited edition. Betul-betul kitabnya baru ditulis ulama, ya baru satu-satunya, baru nanti diperbanyak oleh murid-muridnya. Karena nggak ada fotokopi zaman dulu, nggak ada tobaah, nggak ada percetakan apalagi, fotokopi aja nggak ada. Namanya warok. Warok itu tukang salin. Ya, nanti ada tukang salin juga. Fudail meminjam ini kitab satu-satunya yang belum diperbanyak. Oh, isinya bagus, saya pinjam. Sama-sama ulama ini. Ya, dipinjam dia, dibaca semalam dari Ba'da Isya, bergadang. Kalau bergadang untuk kebaikan boleh, Pak. Ya, kalau bergadang untuk kebaikan boleh. Imam Syafi'i pernah bergadang kan, menelaah hadis tentang ya Aba Umair maf'al itu boleh. Kalau bergadangnya untuk manfaat, insya Allah hati kuat, nggak akan ngaruh ke fisik. Tapi kalau bergadang untuk maksiat, fisik akan lemah, penyakit akan datang. Ya, jadi Nabi SAW memang sering tidur di awal waktu, karena beliau nanti tahajud di akhir waktu. Ya, kita selang-seling saja kehidupan kita. Kalau mampu tidur di awal waktu, Ba'da Isya, ya, maka itu bagus supaya di sepertiga malamnya kita bisa bangun. Kenapa kita nggak bisa sholat tahajud? Ya, secara fitrah kalau kita tidurnya jam 12 gimana mau sholat tahajud? Ya, yang ada subuh kadang kesiangan. Ya, ini secara fitrah Allah sudah titipkan fitrah. Ya, wa ati kulladzi haqqin haqqahu, dan berikanlah segala sesuatu haknya masing-masing. Hak badan kita ya tidur, ya istirahat. Kecuali di surga nanti nggak ada tidur. Ya, ayana mu'ahlul jannah, apakah penduduk surga tidur? Enggak. An-naum akhul maut, tidur itu saudaranya kematian. Ya, maka Fudail mutolak kita, dipanggil sama istrinya. Ya, istrinya mungkin butuh hajat sesuatu ke Fudail, enggak digubris karena masih asik membaca kitab. Sampai subuh beliau nggak tidur. Kemudian Fudail sholat subuh berjamaah, pulang dari sholat dan zikir. Ya, biasanya kan sudah suruh tuh, kalau ulama pulang ke rumah udah suruh ya, udah plus sholat suruh ya. Kehidupan ulama. Kemudian ditanya, wahai istriku, ini bau gosong apa? Kamu masak apa? Lihat aja sendiri. Lihat aja sendiri ya. Ternyata lihat di dapur kitab temennya dibakar. Kitab yang dipinjam semalaman, aduh, dibakar nih sama istri. Ini istri ulama. Ya, kemudian Fudail ambil buku, ambil pena, disalin kembali. Ya, kemudian dikasih ke temannya, diceritakan sedikit ada sebuah insiden kecil, ya, katanya insiden kecil. Ya, maka gimana? Oh iya, isinya sama kok. Luar biasa Fudail ya. Baca semalam satu buku, hafal, disalin lagi. Makanya metode belajar juga disalin, Pak. Untuk belajar nih nama Allah ini disalin. Ya, apa? Dan Fudail nggak marah. Makanya kalau ingin istri yang lembut ya tepung atau bedak itu lembut ya. Baik, barakallahu. Ya, ini tentang ihsan. Jadi ihsan itu mengamalkan. Kalau Allah menyuruh memaafkan, ya sudah, kita memaafkan. Hak Allah lebih tinggi, dan itu yang disebut dengan Hanafiyah. Hanif itu menginginkan apa yang Allah inginkan. Kita kalau berselisih sama kawan, kita inginnya apa? Inginnya jadi musuh. Karena saya mampu kok tanpa dia, ya. Saya mampu tanpa dia, saya nggak butuh dia. Saya bisa cari kerjaan, saya bisa jalan sendiri. Saya nggak berteman sama dia juga, saya nggak rugi. Nah, ini namanya anania, egoisme, ya. Ternyata Allah menyuruh kita untuk memaafkan. Jangankan teman, Pak. Dulu Yusuf memaafkan saudaranya yang buang dia ke sumur. Ini akhlak para nabi, memaafkan. Kemudian Nabi SAW memaafkan penduduk Quraisy yang memeranginya, begitu, ya. Bagaimana kita bisa memaafkan musuh? Teman aja yang masih seakidah, semanhaj, satu pekerjaan atau satu teman duduk, itu nggak bisa kita maafin. Gimana kita maafin musuh? Gimana kita jadi dai yang dilawan oleh ucapan-ucapan mereka, kita diserang, kita dituduh. Nah, maka rumus yang paling utama adalah dalam menjalani kehidupan ini lapang dada. Sehingga masalah pun, ujian apapun, kalau Anda punya lapang dada, Anda akan memiliki solusi setelah itu. Maka yang diminta
pertama kali adalah Rabbis Rahli Sadri. Ya Allah lapangkan dada. Karena ujian itu akan larut di dalam lapang dada dan kesabaran. Lapang dadanya sabar. Ya. Kalau nggak bisa lapang dada sempit. Kalau dada sempit, bapernya tinggi. Ya. Harusnya perkataan teman kita itu nilai bapernya 10%, Pak. Kok Andi sekarang nggak pernah ngaji lagi sih? Ya. Nanti udah ini ya. Udah kaya ya, udah merasa kaya ya, udah tersinggung, ya. Nah ini perkataan ini kira-kira nilainya berapa? Menurut saya sih masih 10%. Tapi kalau dada sempit, bapernya jadi 90%. Ya, wah ini udah bilang saya perkataannya nggak ini. Ya sama lah suami istri kadang gitu, ya baper-baper. Istri kadang baper ya, suami ya. Kita juga berteman begini Pak, terkadang tersinggung sama perkataan. Terkadang dalam satu rapat idenya nggak dipakai marah, ya kan? Kalau ide nggak dipakai dalam satu musyawarah atau rapat, musyawarah, ya nggak masalah. Kenapa? Oh ide saya nggak dipakai, saya nggak mau ngaji situ lagi, nggak mau ke musola itu lagi, nggak mau ke masjid itu lagi, pindah ke masjid lain yang jauh, ya. Seperti itu Bapak. Maka orang kalau nggak punya lapang dada, dia akan memiliki sempit dada. Sempit dada itu Bapak harusnya cuma nilainya 10%. Ya, karena sempit seolah-olah ini sudah 99%. Ya. Baik, maka Rabbis Rahli Sadri, lapang dada dan kesabaran itu menyelesaikan segala sesuatu. Karena ujian itu kan sesuai kadar kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini sesuai kadar. Maka yang kita harus miliki pertama lapang dada. Nabi Musa akan menghadapi Fir'aun, yang pertama diminta lapang dada. Nabi SAW ketika dia akan menjadi nabi, kemudian beliau turun surat Wadduha sebulan setelah turun Iqra. Ya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak meninggalkanmu. Ya. Nabi menjadi nabi. Setelah turun Wadduha, turun Alam Nasr. Alam Nasr ini bekal perjalanan Nabi menjadi seorang nabi. Karena dengan lapang dada, maka segala sesuatu akan menjadi ringan. Ya, beban itu akan bisa kita pikul sesuai dengan ujian tersebut. Ujian itu bisa kalanya itu meninggikan derajat, ya. Maka kita butuh lapang dada. Ujian juga termasuk bisa kalanya hukuman yang menghapus dosa. Maka itu Alam Nasr. Setelah itu baru Nabi Musa meminta solusi. Solusinya apa? Wa yassirli amri. Ya, karena dalam ujian pertama datang kepada kita, yang kita butuhkan apa Pak? Lapang dada sama dengan sabar. Nabi SAW katakan as-sabru innama as-sabru inda sodamatil ula. Sesungguhnya sabar itu, orang yang disebut sabar itu saat pertama tabrakan itu datang, ujian itu datang, ya, datang ke kita sabar. Ya. Jangan sudah 3 hari ngamuk-ngamuk, ya kan? Baru bilang kalau saya nggak sabar. Ini 3 hari kemarin. Dia 3 hari ngomel-ngomel bilang kalau saya nggak sabar. Itu udah nggak sabar dari pertama kok. Bilang kalau saya nggak sabar. Sabar itu di mana? Ya sabar itu indah sudmatil ula. Ini yang di asbabul wurudnya ketika Nabi SAW melewati seorang wanita yang di kuburan, menangisi meratapi anaknya. Nabi SAW mengatakan isbiri, sabarlah. Perempuan itu mengatakan kamu nggak tahu apa yang aku rasakan, ya, tanpa menengok, ya. Kemudian dikasih tahu tadi yang ngomong Rasulullah, ya. Kemudian dikejar Nabi ke rumah beliau, ya Rasulullah mohon maaf tadi saya nggak tahu kalau itu adalah Anda. Maka beliau mengajarkan innamas sabru inda sudmatil ula. Jadi sabar itu saat pertama kali kejadian ujian, maka mintalah kelapangan dada. Rabbis Rahli Sadri. Baik. Baru minta solusi wa yassirli amri. Itu pengamalan Asmaul Husna. Iqsa dengan lafaz, iqsa dengan makna, dan iqsa dengan doa. Ya, doa terhadap nama Ar-Rabb apa? Segala doa yang mengandung Rabbi dan Rabbana itu pengamalan doa dengan nama Ar-Rabbu. Kita sudah belajar Ar-Rabbu kemarin. Ya, Asmaul Husna Ar-Rabbu termasuk Ismun A'zam. Kalau kita berdoa dengan Rabbana pasti dikabulkan. Karena Ar-Rabbu termasuk Ismun A'zam berdasarkan pendapat para ulama. Nama Allah itu Ismun A'zam yang paling a'zam. Nama yang paling indah dari yang terindah adalah Allah. Makanya kalau berdoa dengan Allahumma pasti dikabulkan.
Ya, doa yang diajarkan kita kebanyakan lafadznya Allahumma dan Rabbana. Ya. Nah, makanya kalau kita mengetahui Asmaul Husna, kita doa semakin yakin. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kamu yakin terhadap ijabah. Harus yakin, Pak. Kalau doa ini dikabulkan, harus ada keyakinan. Kemudian setelah itu perbaiki ibadah kita. Ya, fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini sambungan ayat dari wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku qarib, aku dekat. Ya, Allah dekat, makanya kita berdoa langsung kepada Allah, enggak perlu tawasul, enggak perlu perantara untuk menyampaikan doa kita kepada Allah, enggak perlu. Allah aghna syuraka minasyirki. Allah mengatakan ana aghna syuraka minasyirki. Aku zat yang paling maha kaya, tidak butuh sekutu apapun. Tidak butuh malaikat, tidak butuh nabi. Mereka makhluk juga. Ya, sesuai dengan kita menghormati malaikat, kita menghormati para nabi juga. Ya, namun tidak boleh menyamakan mereka dengan Allah Ta'ala. Ya, yang punya hak prerogatif mengabulkan doa siapa? Allah. Maka tidak perlu minta sama nabi. Tidak perlu. Ya Rasulullah agisna, loh, kok minta pertolongan kepada Rasulullah? Ya, nabi tidak memerintahkan kok malah kita yang minta, malah kita bikin tawasulan sendiri. Ya, Allah agisna ya Rasulullah, ya kan? Kok agisna, istighosah bukan kepada Rasul, langsung minta kepada Allah. Nabi ajarkan ini kepada anak kecil Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya ulam, idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu mintalah hanya kepada Allah. Ini metode pendidikan yang dulu. Anak-anak sudah mulai kita ajarkan kalimat ini. Fa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau minta sama Allah. Kalau dari kecil kita udah didoktrin dengan kebaikan tauhid seperti ini, maka gede-gedenya kita nggak akan terpengaruh. Kita nggak akan diajak ke kuburan fulan, nanti minta sama wali ini, ya, minta sama Syekh, ya, Syaikhul Qadir Jailani, Syekh Rifai, Syekh Badawi, banyak Syekh. Orang Syiah juga minta sama Husain, lo minta apa sama Husain? Ya, Husain itu kan manusia, cucu Rasul. Dan Husain itu manusia biasa yang punya kesalahan Husain apa? Memberontak. Dia mengikuti panggilan ya orang-orang yang mau membaiat dia dari Iran. Nah, ya terjadi apa yang terjadi, dibantai beliau di Karbala. Padahal para sahabat senior Ibnu Umar sudah mengingatkan, Ibnu Abbas sudah mengingatkan Husain jangan pergi, tetap di Madinah. Tapi Husain qadarullah pergi, memang sudah takdir beliau. Ya. Maka kenapa orang-orang Syiah minta sama Husain, ya Husain. Ya. Syiah Indonesia udah mulai begitu. Syiah Indonesia. Dia kalau Karbala kumpul di gedung, kemudian bikin acara. Kemudian dia panggil ya Husain, sambil pukul dada mereka. Ya, ini di Indonesia sudah banyak juga Syiah. Tapi jangan khawatir. Wa makar. Yang penting kita mengikuti dakwah yang hak. Allah Taala sebutkan ketika mengusir Adam, "Qulna bitu minha jami'a." Fa imma ya'tiyanakum minni huda. Ketika datang petunjuk dariku, petunjuk dari Allah apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Kemudian faman tabi'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak akan dihinggapi rasa takut dan tidak akan dihinggapi rasa sedih. Karena masalah kita cuma takut dan sedih saja, Pak. Takut terhadap masa yang akan datang, sedih terhadap masalah yang kemarin. Kalau kita ikuti petunjuk Allah, tidak akan kita mengalami itu. Ya, karena kalau dua masalah ini sudah lepas dari kita akan bahagia. Buktinya orang-orang yang istiqomah dalam tauhid, malaikat datang nanti saat orang ini meninggal. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Dia mengatakan Allah Rabb saya. Kemudian dia istiqomah menjalankan agama ini. Kemudian dia akan mati. Tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat turun kepada orang ini. Mereka mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut terhadap kehidupan akhirat. Gak usah sedih keluargamu yang ditinggalkan. Allah yang kafir. Allah al-kafi, al-hasib, al-hasib, al-kafir, al-kafir yang akan memenuhi kebutuhan mereka. Ya. Buktinya orang tua kita meninggal, kita tetap dijamin Allah Ta'ala. Ya kan? Nanti kalau kita meninggal, Pak, anak-anak kita Allah yang jamin yang hasil rezeki juga. Jangan khawatir.
Ya, jangan kita meninggalkan istri janda misalnya. Allah yang ngasih rezeki. Allah yang ngasih rezeki kepada para single parent ya. Ya, wasilahnya banyak. Ya. Baik, barakallahu fiik. Ini cara mengamalkan Asmaul Husna. Ada doa ibadah dan ada doa masalah. Kalau kita masalah kita apa yang minta Allahumma Rabbana atau Ar-Rahman Ar-Rahim, ya Arhamar Rahimin irhamna. Ini semuanya namanya doa masalah. Kita minta permasalahan kita dengan menggunakan Asmaul Husna yang cocok dengan konten permintaan kita. Kalau permintaannya ingin kasih sayang, ya Arhamar Rahimin tepat. Ya, irhamna. Ya, kalau kita ingin minta ampunan, ya Allahumma firli. Ya minta ampunan. Dan ini spesialnya nama Allah. Nama Allah spesial karena setelah disebut Allahumma langsung minta permintaan tanpa harus disebut Asmaul Husna yang lain. Kalau kita berdoa ya Ghafur ighfirli, betul. Tapi kalau kita berdoa Allahumma ya Ghafur, keliru. Dalam susunan linguistik bahasa Arab, kalau sudah Allahumma langsung saja ke sasaran permintaannya, tidak perlu disebut Asmaul Husna yang lain. Ini istimewanya kalimat Allahumma. Kenapa? Allahumma ini sudah mengandung seluruh Asmaul Husna. Antum perhatikan huruf mim kecil di akhir lafaz Allah. Jadi Allahumma itu lafaz Allah ditambah mim tasdid. Ya, apa rahasianya? Mim kecil itu menunjukkan jamak, menunjukkan jumlah seluruh Asmaul Husna yang Allah miliki. Jadi kalau Anda mengucapkan Allahumma, Anda telah bertawasul dengan nama Allah dan seluruh Asmaul Husna yang Allah miliki. Makanya Anda nggak perlu Allahumma ya Rahman irhamni, enggak. Langsung Allahumma arhamni. Itu perhatikan nggak doa-doa Nabi? Perhatikan, ya. Langsung Allahumma firlahu warhamhu, ya. Wa'afihi. Nggak perlu diulang Allahumma ya Ghafur, ya ighfirlahu. Allahumma ya Rahim irhamhu, enggak. Kalau Allahumma langsung sasaran doanya. Karena lafaz Allahumma ini ya lafaz panggilan yang sangat spesial, merupakan ismun a'dzam. Ini rahasia di balik nama Allah dan panggilan Allahumma. Sudah kita pelajari Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik terakhir. Masih ada Asmaul Husna enggak di surat Al-Fatihah? Saya bertanya. Masih adakah Asmaul Husna di surat Al-Fatihah? Ada Pak? Silakan yang jawab, yang bisa mengkaji, ya, bisa melihat apakah masih ada Asmaul Husna di surat Al-Fatihah. Makanya banyak sekali Asmaul Husna di sini ya. Belum kami sebutkan perkataan Ibnu Qayyim, Al-Fatihah menjadi mulia karena 3 Asmaul Husna yang ada di mana? Di surat ini. Yang seluruh Asmaul Husna akan kembali ke 3 nama tersebut, yaitu nama Allah, kemudian sudah lupa. Nama Allah, kemudian nama Ar-Rabb dan nama Ar-Rahim, Ar-Rahman. Ya. Ketiga ini menjadi 3 pangkal dari seluruh Asmaul Husna yang berhubungan dengan ubudiyah, kembali ke lafaz Allah yang maha diibadah. Yang berhubungan dengan rububiyah, kembali ke Ar-Rabb yang maha esa di dalam setiap perbuatannya. Ar-Rabb yang mengatur kita, menciptakan, memelihara, mengatur, memiliki. Ini Ar-Rabb, Al-Mudabbir, mengatur alam semesta ini. Ya, yang berhubungan dengan kasih sayang, kembali kepada nama Ar-Rahman. Kalimat iyyaka na'budu kembali ke lafaz Allah, ibadah semuanya. Ya. Kemudian wa iyyaka nasta'in kembali ke Asmaul Husna Ar-Rabb, karena isti'anah itu pertolongan Allah, Ar-Rabb yang maha berbuat, ya, yang esa dalam perbuatannya. Taufik Allah kepada kita, jadi perbuatan Allah. Kemudian hidayah kembali kepada kasih sayang Allah Ar-Rahman, ya. Nah, ini yang menyebabkan Al-Fatihah mulia. Jadi Al-Fatihah itu mengandung seluruh Asmaul Husna. Kan antum pernah belajar Pak bahwa Al-Fatihah itu Sab'ul Masani, begitu kan? 7 ayat yang diulang-ulang. Jadi dalam surat Al-Fatihah itu terkandung berapa surat? Terkandung berapa surat dalam surat Al-Fatihah? Nah, ini
pinter anak SMP dia kayaknya. Pinter karena mereka belajar kalau itu kan cari kerjaan, dia cari kerja, cari nafkah, maka sudah nggak lupa. Ya ini anekdot. Di dalam surat Al-Fatihah terkandung 113 surat yang lain. Lah surat di Al-Quran ada berapa? 114 ya kan? Ya terkandung 113 surat yang lain Pak. Itu kalau berbicara tentang zahirnya Al-Quran mushaf yang terdiri dari 114 surat. Kalau Asmaul Husna, ya Asmaul Husna dalilnya diambil dari mana? Dari Al-Quran dan juga Al-Hadis. Maka seluruh Asmaul Husna yang ada di surat Al-Fatihah ini, 3 nama tadi itu mencakup seluruh Asmaul Husna yang Allah miliki. Karena dalil penyebutan Asmaul Husna itu harus tauqifiyah, harus dari Al-Quran dan dari Sunnah, ya, dan dari Hadis. Maka 3 nama tersebut sudah mewakili seluruh Asmaul Husna yang Allah miliki. Ya, ini rahasianya Pak. Makanya rahasia surat Al-Fatihah itu ada di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan di bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau orang tasawuf kan bismillah. Oh ngaji bismillah aja belum kok kelar-kelar katanya. Lah ente ngajinya bismillah doang dari dulu. Ya, ngajinya katanya ngajinya bismillah aja bismillah, ya. Betul kalimat bismillah mulia. Tapi kan bismillah ada khilaf, bismillah itu masuk ke Al-Fatihah aja ada khilafiyah di ulama 4 mazhab. Ya, kenapa kalian ngajinya masih berhenti di kalimat bismillah saja? Ya. Baik. Dan ilmu ini memang luas ya. Ilmu ini memang luas. Kita pelajari seumur hidup kita, ilmu itu masih luas sekali. Barakallahu fikum. Jadi nama yang masih terkandung di sini adalah nama Ad-Dayyan dari kalimat Malik Yaumiddin. Setelah Al-Malik, maka ada nama Ad-Dayyan dari kalimat din. Ya, Ustaz Ad-Dayyan dari mana dalilnya? Kan setiap Asmaul Husna harus ada dalil baik. Maka Ad-Dayyan ini dalilnya dari hadis, dari sebuah hadis yang sahih dari sunnah Nabi Sallam kata Syekh Razak, ismun sabitun lillah. Nama Ad-Dayyan alif dal kemudian ya dan nun. Ya-nya ada alifnya ya. Ad-Dayyanun. Ya, Ad-Dayyanun. Nah, ini nama Allah. Dari kalimat din. Din itu artinya dua. Jadi padanan kata bahasa Arab itu ada yang satu kata bermakna dua, walaupun kesannya berlawanan. Contoh kalimat huruf. Huruf itu artinya apa? Salah satu huruf. Huruf itu apa? Kalau wanita dicerai, maka masa iddahnya salah satu huruf. Maka arti huruf apa? Huruf itu artinya suci. Satu lagi huruf artinya haid. Dan ini berlawanan tapi dua-duanya betul. 3 kali suci atau 3 kali haid boleh. Ya, dimaknai dengan itu. Tahajud. Tahajud artinya apa? Tidur. Ya. Satu lagi tahajud artinya bangun. Ya ini kan di bahasa Arab itu luar biasa. Ya, maka ad-dayyan, ad-din, din artinya apa? Agama. Ya, lakum dinukum waliyadin. Tapi Malik Yaumiddin artinya yang merajai pembalasan. Jadi din artinya dua, bisa agama, bisa pembalasan. Dan dua-duanya nyambung karena tafsir Quran itu talazum, tadakhul, saling masuk. Ya, karena kita di dalam menjalankan agama ini nanti akan mendapat balasan. Ya, kan balasan sesuai orang yang menjalankan agama, Pak. Kalau kita bicara siratal mustaqim, hubungannya dengan sirat yang di akhirat, semakin orang lurus menjalankan agama di dunia ini, maka dia akan semakin cepat menyeberangi sirat yang ada di akhirat. Nabi SAW katakan, kullun yajri bi a'malihim. Setiap manusia, setiap insan akan menyeberangi sirat kecepatannya sesuai dengan amal masing-masing. Nah, amalan ini kan sikap kita dalam mengamalkan agama. Ya, agama mengajarkan kita sholat rawatib. Ya udah kita kerjakan sholat rawatib. Ya, sholat sunnah rawatib. Agama kita mengajarkan kita memaafkan. Ya wes maafin. Ya, kita memaafkan. Ya, selama Anda menyimpan dendam, rasa sakit itu semakin ada. Kenapa Anda masih sakit hati? Karena nggak bisa maafin.
Terlambat memaafkan aja salah Pak. Kalau bagi orang-orang yang sudah ilmunya khawas ya, sudah makomnya udah tinggi, terlambat maafin aja salah. Kalau kita terlambat memaafkan, selama itu pula kita sakit hati. Tapi kalau kita maafin kayak hadis itu Hibban tadi, sebelum tidur, saya maafin. Oh tadi ini si fulan ganggu saya. Oh si fulan hutang sama saya nggak bayar-bayar udah tahun-tahunan aja. Tidur, pejamkan mata, maafkan sudah. Ya, selesai. Hati kita jadi hati yang dada, lapang dada tadi, legowo tadi. Ya, baik. Jadi ad-dayyan artinya yang maha memberi balasan. Hukum itu ada 3. Hukum itu ada 3, 2 di dunia dan 1 di akhirat. Hukum dalam artian Allah al-Hakam yang menentukan hukum. Hukum di dunia ini ada hukum kauniyah, yang kedua ada hukum syariah. Ini pelajari di kitab-kitab tauhid. Hukum kauniyah nama lainnya adalah takdir. Ya, hukum kauniyah nama lainnya takdir. Gak ada yang bisa melawan takdir Allah. Allah memiliki kudroh tamah, kudroh yang sempurna. Imam Ahmad mengatakan al-qadaru kudratullah. Takdir itu adalah bukti kekuatan Allah yang tidak bisa dilawan. Mau mukmin mau kafir, kalau sudah ditakdirkan mati, siapa yang mau bisa melawan? Ya. Allah Ta'ala katakan kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raqa. Ketahuilah ya, sungguh jangan demikian. Idza balagatit taraqi, apabila nyawa sudah sampai taraqi. Taraqi itu tulang yang menonjol ini Pak, tulang rusuk paling atas. Namanya taraqi. Ini dalam ilmu anatomi namanya tulang apa ini? Belikat. Kalau selangkah yang belakang ini belikat. Ya, tulang yang di bawah kerongkongan dia namanya taraqi. Kalla idza balagatit taraqi. Ini namanya taraqi. Ya. Wa qila man raqin, dikatakan siapa yang mampu meruqyahnya. Ruqyah di sini menyembuhkannya. Saya mau menyembuhkan, karena penyakit mati nggak bisa disembuhkan. Ya. Kalau belum mati ya bisa disembuhkan bisa, karena semua penyakit ada obatnya. Ya. Maka siapa yang mampu menyembuhkan kematian? Nggak ada yang bisa. Wa qila man raqin. Siapa yang bisa mengobati? Nggak ada yang bisa. Ya, maka kembali ke makna ad-dayyan tadi, Allah Maha membalas. Ya, Allah membalas seluruh perbuatan kita. Baik. Di ad-dayyan artinya yang Maha membalas. Ini diambil dari hadis rawah Imam Ahmad di Musnad. Diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Musnad, wal Bukhari fi Adabil Mufrad. Ada kitab Adabil Mufrad yang sering antum ikuti kajiannya karena Imam Al-Bukhari. Wa Ibnu Abi Asim fi Sunnah, dan juga ulama yang namanya Abu Asim dalam kitab As-Sunnah. Wal Hakim fil Mustadrak, dan Imam Hakim dalam kitab Mustadrak beliau juga meriwayatkan hadis ini wa ghairihim, dan ulama-ulama yang lain. Ulama lain ini ada 9 ulama yang terkenal dalam ilmu hadis. Maka ada kutub at-tis'ah. Ya. Kutub at-tis'ah ini 9 kitab hadis, ya. Nah, semuanya meriwayatkan ini wa ghairihim an Jabir bin Abdullah. Hadis ini diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah. Ini peristiwanya Pak, setelah Nabi SAW wafat. Setelah Nabi SAW wafat, Jabir itu seorang sahabat mulia yang terkenal dari kisah Jabir. Ya, Jabir punya 6 saudara perempuan. Bapaknya Abdullah. Abdullah ini wafat di perang Uhud. Ya, Abdullah melarang Jabir untuk pergi jihad. Kamu nggak usah jihad, bapak saja. Nanti kalau kita mati, saya mati, kamu mati, ini adikmu yang ngurus siapa? Maka Jabir atas nasihat orang tuanya nggak ikut perang. Betul Abdullah meninggal. Ya, maka Jabir kemudian punya 6 adik perempuan. Maka ketika ditanya Jabir, kamu udah nikah? Sudah ya Rasulullah. Sama siapa? Sama janda ya Rasulullah. Ya kan? Kenapa enggak yang perawan? Tulai buka wa tulai buka. Kamu bisa bercanda dengannya, candanya lebih riang, ya. Ya, memang janda lebih riangnya. Saya nggak tahu sudah pengalaman. Ya, maka Jabir menjelaskan alasannya. Saya punya adik begini, ya. Nah, maka alasan diterima oleh Nabi SAW. Karena menikahi janda itu ada masalah. Terkadang sekarang Pak, saya punya beberapa teman Pak, itu anaknya 8 Pak. Ya, dia minta tolong Ustaz carikan saya dong. Ya, kalau bisa yang perawan, ente mikir gitu kan.
udah anak ini 8 mau nikah sama perawan gitu. Ini nggak baca hadis Jabir. Mana ada perawan yang mau nganak 8 anak ente. Jadi masih ada ipan-ipan yang ego juga Pak. Udah mau minta tolong, speknya tinggi lagi. Kayak Ustaz tolong dong beliin saya HP ya. Antum mau ngasih HP saya saat ya. Antum mau HP apa? Saya maunya ini Ustaz, yang Pro Max yang 15 katanya. Waduh ini udah repot nanti. Wes Apple Pro ya kan. Maunya yang 15 harganya 25 juta ya. Baik, maka dia maunya spek yang tinggi ya. Kita jelaskan dengan hikmah, ya akhi, kalau ada janda yang menerima antum walaupun dia bawa, terkadang ada ikhwan yang egois. Saya nggak mau janda yang bawa anak saat nanti dia sayang sama anaknya doang. Loh, ente gimana sih? Maunya janda yang ini, janda kembang ya. Baik. Jadi ini tentang Jabir, kisah tentang Jabir bin Abdullah. Jabir, ia mendengar ada sahabatnya yang bernama Abdullah bin Unais. Ya. Di Abdullah bin Unais ini ada di Syam, Jabir ada di Madinah. Maka dia dengar bahwa Abdullah bin Unais ini meriwayatkan satu hadis yang hanya dia dengar dari Rasulullah dan Jabir belum dengar. Satu-satunya mendengar hadis ini cuma Abdullah bin Unais, Pak. Ya, maka Jabir segera mengatakan istara fastaro itu ba'iran summa sadatu alaihi rahli. Ya, maka aku segera beli onta. Jadi semangat sahabat dalam menuntut ilmu. Saya segera beli onta dan saya segera melakukan persiapan perjalanan safar untuk ke negeri Syam untuk menemui Abdullah bin Unais supaya dia meriwayatkan hadis itu kepadaku. Maka setelah Jabir sampai di kota Syam, dia mengetuk Madinah ke Syam itu sebulan perjalanan. Ya, perjalanan dengan onta kurang lebih 1 bulan. Ya, 1000 km. Kalau Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah, zaman dulu kalau umroh atau haji itu 15 hari, 2 pekan. Kalau berjalan kaki pakai onta, ya. Nah, karena kan Madinah Mekah cuma 450 km dari sini sampai Solo lah, ya. Baik, atau sini sampai mungkin Jawa Timur, ya Surabaya. Tapi sampai Solo kan 400. Ya. Baik, maka beliau langsung beli kendaraan yang optimal, kemudian dia pergi ke Syam. Langsung ketika sampai di rumahnya mengetuk pintu, ada pelayannya siapa? Katakan ini adalah Jabir, teman lamanya. Ya, maka dibukakanlah Jabir. Maka Jabir berkata, "Fakultu hadisan balaghani anka annaka sami'tahu min Rasulillah." Ya, ada hadis yang sampai kepadaku yang diriwayatkan kamu, yang kamu mendengarnya langsung dari Rasulullah SAW fil kisos, dalam masalah kisos. Ini hadis kisos. Fakhasitu antamuta. Aku takut kamu mati duluan dan aku belum dengar hadis itu. Coba bayangkan. Ya. Nah, sekarang antum khawatir nggak kalau takutnya Ustadz meninggal, saya belum sempat ngaji gitu. Atau antum meninggal duluan, Ustadz masih tetap eksis ngajar ya kan? Nah, harusnya begitu, Pak. Maka Jabir mengatakan, saya takut kamu mati duluan, saya belum meriwayatkan hadis ini darimu. Awamu tuh qoblaan asma'u, atau aku takut aku meninggal sebelum aku mendengar hadis ini. Coba, ya luar biasa para sahabat dalam menuntut ilmu. Satu hadis dipersiapkan untuk apa? Untuk mempersiapkannya, beli onta, perjalanan safar, bekal dan sebagainya. Antum kadang Ustaz datang ke majelis ilmu dari jauh ya, masih gak semangat juga ngaji ya. Atau kita mungkin hanya ngaji, ada syekh datang dari ulama dari Saudi misalkan datang, kalau cuma ke Cilengsi datang. Lihat, ingat kisah Jabir ini Pak, Madinah ke Syam pakai onta, antum sini Cilengsi ini. Misalkan ya Cilengsi yang dekat, maksudnya dari sini pakai motor kan paling sejam doang. Kenapa kita tidak datang, tidak semangat dalam mempelajari ilmu? Qala, kemudian Abdullah bin Unais meriwayatkan, ya, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nabi SAW, aku mendengar, ya, jadi kalimat sami itu nih kalimat riwayat paling kuat, sami itu. Ya, saya mendengar langsung dari Rasulullah. Yaqulu yusarun nas yaumal qiyamah. Urratan gurlan buhman. Sesungguhnya pada hari kiamat manusia akan dikuburkan dalam keadaan urrah. Urrah itu tanpa pakaian. Ya, gurlan tanpa disunat. Ya. Buhman nggak bawa apa-apa, sendal aja nggak bawa. Ya, makanya untuk bapak ibu yang berkendaraannya banyak, ingat yaumul hisab. Kita kesana nggak bawa apa-apa, yang bawa adalah amalan kita yang akan dihisab.
ingat tas kita harganya berapa, dihisap itu. Jangankan langsung air putih aja dihisap, Pak. Air putih. Nabi SAW katakan latus alunna yauma idzin anin naim. Ketika Nabi setelah selesai makan kurma dan air putih, itu akan ditanya. Makanya makanan kita, kulkas kita penuh, ada daging, ada telur, ya, ada makanan siap sajinya, fast foodnya, itu semua akan ditanya. Makanya kita hati-hati dalam membelanjakan uang kita, Bapak Ibu sekalian. Jangan idaatul mal, jangan bermudah-mudah, ya, dan bermudah dalam berbelanja. Termasuk kita beli makanan-makanan yang sifatnya sekunder, ya. Misalkan durian itu primer apa sekunder? Tersier, betul. Dia akan ditanya juga, akan ditanya ini, ya. Jadi tidaklah seorang mukmin beriman kalau tetangganya kelaparan sementara dia nurah-nurah hartanya. Ini iman yang tidak sempurna dalam hadis jar tentang jiron, tentang bertetangga. Kalau tetangga kita nggak pernah makan durian, maka jangan sering-sering bawa durian lewat depan rumahnya, apalagi buang kulitnya samping rumahnya. Ini menyakiti sekali, ya. Maka iman kita itu actionnya juga, iman kita tergantung action kita, Pak. Ya, kalau actionnya bagus, imannya bagus, ya. Action di sini akhlak, ya. Baik. Buhman tanpa wama buhman, maka Jabir berkata, kalau furatan bulan kita udah tahu, kalau buhman apa? Qala laisa ma'hum syai', dia enggak bawa sehelai benang pun. Summa yunadihi bi sautin yasma'uhu man ba'uda wa man kama yasma'uhu man qurba. Kemudian terdengar suara di padang mahsyar itu yang suaranya bisa didengar seperti orang yang jauh dan yang dekat. Ya. Kalau di zaman dulu, Pak, kalau salah meriwayatkan hadis itu Imam Malik misalkan berkata haddatsani, maka nanti ada sejarak 10 meter ada penyambungnya mengatakan haddatsani, nanti ke belakang lagi haddatsani, ya. Jadi itu cara belajar zaman dulu, belum ada mikrofon, ya. Jadi kalau qala Rasulullah, nanti yang sama qala Rasulullah nyambung pelan-pelan, ya. Nah, maka di sini ada suara yang bisa didengar oleh seluruh penduduk Masar yang dekat maupun yang jauh sama saja akan mendengar suara ini. Apa suara tersebut? Kata Nabi SAW, Anal Maliku Anad Dayyan. Aku adalah Al-Malik, aku adalah Raja. Anad Dayyan, aku adalah yang maha memberi keputusan. Jadi hukum itu 3, ya. Hukum kauni, hukum syar'i di dunia. Kauni takdir, syar'i itu syariat. Kauni tidak bisa yang lolos darinya. Kalau syariat masih ada yang ngeyel, ada yang nggak sholat, nggak puasa, ngeyel, nanti kena hukum yang ketiga, hukum jazai. Hukum jazai itu nanti di akhirat. Karena Allah ad-dayyan pasti akan memberi balasan, ya. Anal maliku anad dayyan, wala yanbaghi li ahadin min ahli nar an yadkhula nar, wala hum inda ahadin min ahli jannati haqqun hatta uqissahu minhu. Disebut hadis qisas. Tidak layak seorang penduduk neraka, tidak boleh seorang penduduk neraka ini masuk neraka sebelum dan masih ada hak terhadap penduduk surga. Maka dia nggak langsung dimasukkan ke neraka dulu, dikisos dulu. Hatta uqissahu minhu, sampai aku mengkisosnya. Ini sudah mau dimasukin ke neraka, Pak. Tapi masih ada masalah dia sama saudaranya yang akan dimasukkan ke surga. Masalahnya apa? Nanti dia akan ditambah beban dosa atau kebaikannya akan diambil. Ya, karena surga neraka itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, konsepnya cuma 3 rumus. Yang hasanahnya lebih berat masuk surga pasti. Ini pasti. Yang hasanahnya lebih ringan maka dia bisa masuk neraka kecuali dapat syafaat atau dapat ampunan Allah. Kalau Allah menghendaki dia akan masuk ke surga. Ya, tapi kita harus hati-hati dari keadaan kedua ini. Keadaan kedua ini kalau kita hasanahnya ringan dan dosanya berat, maka kita terancam masuk neraka kecuali dapat syafaat dan kecuali dapat maghfirah, ampunan dari Allah. Dan ini hak prerogatif Allah. Ya, makanya disebut mengampuni itu perbuatan fi'liyah Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah akan ampuni. Ya, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Surah Al-Baqarah sebelum amanah Rasul. Ya. Keadaan ketiga, kalau amal sama, dia di Al-A'raf menunggu, dan menunggu itu hukuman. Ya, menunggu itu hukuman. Semua jenis menunggu itu hukuman, Pak. Nah, orang yang menunggu misalkan menunggu di ATM aja, kadang orang nggak sabar.
Malah cuma antrian sepanjang itu, menunggu bantuan, menunggu itu suatu yang hukuman, kata Imam Tauhir Ibnu Asyur dalam kitab Tahrir wa Tanwir. Menunggu itu hukuman. Dia dihukum dengan hukuman ringan karena amal baik sama buruknya sama. Ya, salah siapa sama? Salah siapa? Ya salah sendiri. Kebaikan dicampur dengan kemaksiatan. Saya katakan Pak, orang yang amal baik dan buruknya sama, sejatinya di dunia ini dia banyak kebaikannya apa keburukannya? Keburukan. Karena keburukan dicatat 1, kebaikan dicatat 10. Lah kok bisa sama timbangannya? Maka hati-hati, ya hati-hati terhadap masalah ini. Baik, kembali ke sini. Maka Allah akan kisos dia. Wala yang bagi ahadin min ahli jannah an yadkhulal jannata wa li ahadin min ahli nar indahu haqqun. Nah ini ahli surga mau dimasukkan ke surga, tapi dia masih ada masalah sama ahli neraka ini. Ini ahli neraka juga mau masuk neraka tapi dikisos dulu. Ini keadilan Allah Ta'ala. Maka sebenarnya kalau kita lihat ilmu, tidak ada sesuatu pun yang luput. Kalau kita ditipu sama teman kita, uang kita dibawa kabur, utang teman kita juga nggak bayar, dan entah hidupnya kemana sekarang ya, nggak kelihatan batang hidupnya. Semuanya tidak akan lepas, akan selesai di yaumul qisas ini, di hari qisas. Hatta uqissahu minhu, semua akan diqisas. Ya. Hatta dzulma, ya. Hatta al-lutma, qala kunna kaifa inna manati Allah quratan bulan bulan. Bagaimana kita akan diqisas sementara kita mendatangi Allah tanpa pakaian, ya, tanpa disunat, tanpa pakai alas kaki, ya, tanpa membawa apa-apa. Qala, ya, maka Jabir mengatakan, gimana cara qisasnya, kita akan bayar pakai apa? Ya, apa yang digunakan untuk alat bayarnya nanti? Maka beliau mengatakan, perkataan Rasulullah SAW, bil hasanati was sayyi'at. Hari itu kita akan diqisas dengan hasanah kita dan sayyi'at kita. Ya, jadi amal itu yang akan kita bawa, Pak. 3 yang mengikuti mayit, hartanya, apalagi keluarganya dan amalnya. 2 pulang, 1 ikut. Ya, 2 pulang itu keluarganya. Anak istri kita akan pulang nanti, Pak. Pulang dari kuburan kita. Paling kan 5 menit sedih dia, mendoakan kita. Setelah itu 5 menit, 10 menit, 15 menit, setengah jam pasti pulang. Pasti. Setengah jam itu kayaknya udah lama. Ya. Karena dinasihatin juga dia sabar, dan Bapak udah meninggal dia sabar. Makanya udah baru 10 menit gak disuruh pulang sama teman yang lain. Cepat sekali kan? Cepat. Dan mati itu cepat sekali, Pak. Kematian kapan saja. Maka kita harus ingat banyak pemutus kelezatan tadi. Ya, harus banyak ingat. Baik. Maka 2 pulang, kendaraannya juga pulang. Hartanya kalau zaman dulu, hartanya itu termasuk budaknya, ontanya. Ternyata ontanya dipakai untuk kendaraan ke kuburan. Budaknya juga ikut ke kuburan ngiring. Tapi budak dan onta ini akan pulang juga. Jadi harta akan mengikut ke keluarga, dibagi-bagi jadi warisan. Yang akan masuk ke kuburan amal kita. Ya. Ini dalil yang dipakai oleh orang LDI ketika harus bayar setoran 10%. Ya, saya punya kawan di Albanas itu. Ustaz gini, Ustaz, dalilnya begini, Ustaz. Dalilnya kan harta kita itu yang kita storin, yang kita sedekahkan. Ya, yang kita sedekahkan bukan yang kasih ke imam ente, ya kan? Ya. Ini dalilnya dari mana? Jadi dia seorang yang firqah sesat selalu pelintir-pelintir dalil. Selalu. Kayak tadi tawasul minta sama Rasulullah, dalilnya ini. Ini yang telah disebutkan dalam daurah dulu. Syekh Ibrahim Ar-Rahimahullah mengatakan istibah. Ada subhat. Subhat itu kerancuan dalam berpikir. Kerancuan, dia rancu memahami dalil, rancu akhirnya sesat. Ya. Ya. Harta yang kekal yang disedekahkan pun yang disedekahkan untuk nafkah anak istri, yang disedekahkan kita kasih ke orang tua kita, ke saudari kita yang miskin, ke tetangga kita yang miskin, ke kerabat kita yang miskin, ke anak yatim. Itu harta yang kekal. Bagaimana perkataan Nabi, la ma baqiya syai', ya, ma baqiya syai' illa katifahu. Ya. Aisyah ditanya, ya Aisyah, tadi kambing yang sudah dicaca-caca ini sudah dibagikan semua? Iya sudah. Ya. Apa yang tersisa? Yang tersisa adalah tulang belakangnya. Tulangnya saja ya Rasulullah. Maka ini yang tersisa. Maka Nabi balik logika berpikir Aisyah. Ini untuk mengajari Aisyah. Ya, semuanya tersisa kecuali ini. Ya, semuanya akan jadi harta yang baki, yang kekal, yang sudah disedekahkan tadi, kecuali yang tersisa yang kita pegang. Maka kita punya harta jangan pelit-pelit. Ya, wasodaqatu burhan.
Sedekah itu burhan, bukti kalau kita punya iman. Jadi tidak akan bersatu orang yang beriman sama orang yang pelit. Terkadang kita jadi panitia sok paling ngatur uang umat, dia sendiri nggak pernah sedekah. Panitia ini saya nyindir panitia masalah, ya. Harusnya panitia itu kan ya. Maka ada satu teman saya mau bangun masjid, rapat tiap minggu, Pak. Tiap minggu rapat, gimana ini nanti kita bangun ini, rapat lagi. Ada teman saya, udah nggak usah rapat lagi mulai sekarang, ya. Antum sejuta, saya 2 juta, kita kumpulin. Jadi itu, Pak. Jadi panitia dulu yang gerak, baru yang lain ikut. Jangan donasi sono, donasi sini, ya. Panitianya nggak gerak, ya. Kalau panitianya mampu, kalau nggak mampu ya sesuai kadar masing-masing. Baik, ini pelajaran saja, ya. Baik, barakallahu fiik. Ini hadis tentang kisos, ya. Kemudian diriwayat Imam Hakim dalam Mustadrak, Nabi SAW membawa satu ayat, ya, al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dzulmal yaum, surat Ghafir ayat 17. Pada hari tersebut tujza, dibalas, kullu nafsin, setiap jiwa, bima kasabat, terhadap apa yang pernah dia kerjakan di dunia. La dzulmal yaum, tidak ada kezaliman pada hari ini. Ya, Allah Al-Mu'min. Salah satu makna Al-Mu'min begini, Pak. Tidak ada satu zat pun yang menjamin keamanan kecuali Allah Ta'ala. Saya ulangi, saya sederhanakan bahasanya. Kalau kita manusia, tidak ada jaminan orang lain itu terjaga dari kezaliman kita. Nah, ini yang digarisbawahi, ya. Tidak ada jaminan kita bisa jamin lisan kita dan tangan kita untuk tidak nyakitin orang lain, hatta walaupun itu istri dan anak kita, bahkan orang tua kita. Terkadang kita jeletuk salah, ya. Kita jeletuk kalimat kita salah, nyakitin orang tua. Makanya ke orang tua itu waqul lahum qaulan karima. Betul-betul kita harus pilih kata-kata seindah mungkin kepada orang tua, ya, terutama orang tua. Jangan sampai menyakiti hatinya, ya. Waqfid janah, dan rendahkan diri. Bayangkan kita punya janah, bisa terbang, bisa meninggikan diri. Orang tua kita petani, kita sudah jadi S3, S2, S1, ya. Tetap saja nggak boleh merasa tinggi dari orang tua. Baik, ya. Jadi kembali ke tadi, ya, tidak boleh kita meninggikan diri, ya. Tadi kita bicara apa tadi? Saya lupa, kalau besar. Apa, Pak? Yang terakhir tadi ya, saya sampaikan. Ya, aku ikut lupa ya, bagus. Karena lupa itu sifat manusia, ya. Sifat manusia. Ya, tentang amal kebaikan kita, intinya ad-dayyan akan kisos, ya, akan mengkisos seluruh amal kita. Ladul maliyah tentang al-mu'min, ya, tentang al-mu'min. Jadi kita tidak bisa menjamin istri kita aman dari kezaliman kita. Ya, terkadang istri kita sering terzalimi oleh kata-kata dan sikap kita. Dan sebaliknya ibu-ibu, ya, kadang laki-laki sabar aja, ya. Karena laki-laki itu kadang lapang dada. Dia tahu dia harus bermuamalah dengan baik. Dia sadar, laki-laki itu sudah dikasih tahu Rasulullah, kalau berbuat baik 1000 gak dianggap satu kesalahan yang diungkit-ungkit. Kita semua sudah tahu. Kita semua sudah tahu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Makanya suami-suami ini luar biasa, ya, para suami. Maka kita membangun rumah tangga ini. Maka yang bisa menjamin diri bahwa dialah zat yang mampu menjamin yang lain tidak akan terzalimi, cuma Allah saja, Pak. Jadi Allah Al-Mu'min, yang maha memberi keamanan. Tidak ada seorang makhluk pun yang dizalimi oleh Allah Ta'ala. Ini sifat Al-Mu'min bagi Allah Ta'ala, ya. Kalau kita banyak kezaliman, ya, Allah Al-Mu'min menjamin makhluknya tidak akan pernah terzalimi. Terus Ustaz, kenapa ada manusia masuk neraka? Karena kezaliman diri sendiri, ya. Manusia masuk neraka itu karena keadilan Allah. Allah Maha Adil, ya. Kalau nggak ada surga, nggak ada neraka, apa ada perintah dan larangan, ya. Allah uji kita dengan perintah dan larangan. Baik, makanya para ulama mengatakan dosa kita kepada Allah lebih ringan daripada dosa kita kepada manusia, karena ada kisos tadi. Karena kita akan bayar nanti. Nanti lanjutannya dari hadis muflis. Atadruna manil muflis?
Kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu? Orang yang bangkrut itu bukan pedagang yang dia modalnya habis, bukan. Orang yang bangkrut, Nabi sekali lagi mengajarkan hakikat. Hakikat orang yang bangkrut itu orang yang datang membawa pahala banyak, namun dia mencela syatama hada wa daraba hada, dia memukul ini, wa qatala hada, dia bunuh orang ini. Maka di akhirat dikisos, habis hasanatnya. Kalau hasanatnya habis, ditimpakan sayyiat dari orang yang kita zalimi, ditimpakan ke kita, nanti ditimbang sesuai dengan beratnya itu. Surga itu memiliki darokat. Kalau beratnya berat, ya sudah, surga neraka memiliki darokat. Darokat itu tingkatan ke bawah. Kalau tingkatan ke atas namanya derajat. Derajat tingkatan ke atas, darokat tingkatan ke bawah. Ya, makanya orang munafik fidarki asfalin minan nar, ya. Maka timbangannya semakin berat, keburukannya semakin dasar nerakanya. Demikian. Maka perhatikan, dosa kepada orang lain kita harus segera minta kehalalannya, Pak. Ya kita punya masalah sama orang ini, kita minta maaf. Jangan merasa ego untuk minta maaf. Ya suami istri juga sama. Kalau rumah tangga ingin baik, ya hadirkan taghaful ini. Jangan perbesar masalah-masalah ini. Maka minta maaf. Ya, minta maaf itu akan melanggengkan hubungan rumah tangga. Karena maaf itu usia kebersamaan. Selama nggak ada maaf, nggak ada kebersamaan lagi buat kita. Ya, saya nggak memaafkan antum, dipanggil lagi ke sini. Nggak mau asatin. Karena saya nggak bisa maafin antum, misalkan antum salah sama saya. Misalkan, atau saya salah sama antum, udah usah dipanggil lagi, ngapain dipanggil sini? Nggak ada maaf, nggak usah. Ya, maka maaf itu usia kebersamaan. Suami yang nggak bisa memaafkan istri, cerai. Seorang kawan yang tidak bisa memaafkan sahabatnya, putus. Ya, baik, barakallahu fikum, ini disampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Tafadhol. Hendaknya nama Allah Ad-Dayan ini dijadikan renungan untuk muhasabah ini, ya, sehingga kita selalu menghisab amalan kita. Oh, Allah akan hisab. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai tadi penduduk neraka ini enggak akan dilempar ke neraka dulu. Ini masih ada masalah ini sama penduduk surga. Nanti yang penduduk surga ini dapat kebaikannya, Pak. Oh, ternyata calon penduduk neraka ini mau masuk neraka. Sementara dia punya utang yang nggak dibayar nih ke ahli surga misalnya. Nah, dikisos dulu. Sampai Pak. Kisos kita ada dua. Di yaumul kisos, di yaumul hisab. Dan yang terakhir penduduk surga pun masih dikisos. Kisos terakhir terjadi di Qantoroh. Qantoroh itu di mana? Qantoroh itu kata para ulama terpisah dengan Sirat. Kalau semua sudah sampai Sirat, kita berhenti dulu di Qantoroh. Di situ kita dikisos yang terakhir. Bayangkan, kisos ini hak keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Muqsit, benar-benar Allah Maha Adil, benar-benar Allah Ad-Dayan. Ingat Pak, di Qantoroh kita masih dikisos. Apa bedanya Pak Ustadz kisos dengan pertama dengan yang kedua? Kisos pertama kisos masalah berat, pembunuhan, pemukulan, ya. Kemudian pencurian harta, memakan harta anak yatim, memakan harta orang lain, ini berat-berat. Nah, di Qantoroh ini kisos yang ringan. Kita pernah nyakitin sahabat kita, ya. Kita pernah nggak sengaja bikin dia kecewa, bikin dia sakit hati. Ini yang masalah yang ringan ini masih dikisos sampai tidak ada kedengkian pure sama sekali. Penduduk surga masuk surga nggak ada dengki sama sekali, ya. Nah, makanya selama kita masih hidup ya ada dengki, wajar. Makanya solusi dengki adalah khudil afwa, wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Ini kunci sukses bermuamalah, bersosial di dalam masyarakat. Surat Al-A'raf ayat 199. Maafkan dan minta maaf. Fokus kepada amal baik. Wa'arid 'anil jahilin, jauhi perbuatan-perbuatan orang bodoh. Ya, nggak usah kita terlalu ikut kancah politik. Oh, ini bela ini, bela itu, bela ini. Udah tinggalin, kita fokus sama kebaikan. Ya, yang nggak milih nggak masalah, tetap fokus ngaji, tauhid. Yang mau milih berdasarkan fatwa ulama silakan. Milih, habis itu fokus ngaji lagi. Ya, waktunya ngaji ujian nih. Nanti malam ada pengajian, ada debat presiden. Nah, ini di ujian tuh. Mau datang ke pengajian apa debat presiden, ya? Baik, barakallahu fikum. Ini yang disampaikan, kita tutup dengan kafir majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.